Ya, selamat malam teman-teman semua. Eh, sudah bisa lihat ya layar saya? Ya. Mungkin sudah pada tahu ya, sudah ada kabar bahwa kita sudah diberikan izin oleh KAJ untuk memulai misa secara offline, artinya misa yang dihadiri langsung oleh umat. Pertanyaan saya adalah, apakah kita siap untuk melakukan misa secara offline? Karena sebenarnya harus dipahami bersama bahwa untuk melaksanakan ini sangat-sangat tidak mudah dan resikonya sebenarnya itu besar. Jadi inilah kenapa apa yang saya mau sampaikan ini saya berikan judul Siapkah Kita untuk Mengikuti Misa Offline. Tadi Kevin dan Romo Teguh sudah sampaikan bahwa hanya ada 3 dari 66 paroki yang sekarang ini diizinkan untuk mulai misa secara offline pada tanggal 12 Juli 2020. Nah, saya harap bahwa kita semua punya perasaan yang sama ya, bahwa kita dipilih 3 paroki dari 66 paroki itu jangan menjadikan kita berbangga diri dan memegahkan diri. Karena resikonya sungguh nyata teman-teman semua. Ya. Kenapa hanya 3 dari 66 paroki? KAJ itu sangat berhati-hati. Jangan sampai gereja itu menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Kalau nanti ada klaster yang namanya paroki Tangerang, wah heboh itu nanti. Nah, untuk menyiapkan ini semua sungguh tidak mudah dan ada ratusan jam yang sudah dikeluarkan untuk melakukan segala macam persiapan. Ratusan jam ini mungkin tidak cukup, mungkin ribuan. Kalau saya mengatakan ribuan jam yang disiapkan untuk yang sudah dibuang untuk melakukan persiapan ini, mungkin saya tidak melebih-lebihkan itu ya. Kami sudah meeting puluhan kali, koordinasi yang sangat intens, satu dan lain seksi bagian, bolak-balik komunikasi dengan KAJ, dan oleh sebab itu teman-teman seksi bagian saya ucapkan terima kasih. Kamu tahu dirimu siapa, yang saya ucapkan terima kasih yang sudah bekerja sangat keras untuk menyiapkan ini semua. Ada 3 persyaratan yang diberikan oleh KAJ supaya kita bisa memulai misa ini secara offline. 1, sarana dan prasarananya itu harus siap terlebih dahulu. Dan 2, SDM-nya sudah siap atau belum? Apakah ada tim gugus kendali COVID di paroki kita? Apakah tatipnya siap? Apakah romonya siap? Adakah pengawasnya dan lain sebagainya? Itu semua dipikirkan secara detail oleh KAJ dan harus kami ikuti satu persatu. Dan yang ketiga adalah mitigasi resiko. Bagaimana kalau misalnya nanti sungguh ketika misa offline ini dijalankan dan lalu di kemudian hari diketahui bahwa ada salah satu umat dari antara yang ikut misa ternyata dia terkena COVID. Apa yang harus dilakukan? Kenapa saya cerita semua ini? Ini bukan untuk pujian, ini bukan untuk terima kasih teman-teman, tapi ini adalah tadi Romo Teguh sudah menyampaikan bahwa ini adalah suatu tantangan ya. Saya mau lebih serius menanggapi itu, ini bukan tantangan, ini adalah beban itu sebenarnya. Untuk kami bisa menjalankan misa offline ini adalah suatu beban. Ini suatu trust, suatu kepercayaan besar yang diberikan oleh KAJ yang harus kita jaga secara bersama-sama. Dan oleh sebab itu teman-teman semua saya minta tolong punya perasaan yang sama juga. Bahwa kalau teman-teman semua nanti diundang ke dalam misa offline, terutama yang pertama kali, itu bukan undangan khusus ya. Itu bukan suatu undangan khusus. Masing-masing dari kita harus punya pemahaman bahwa kita semua menghadapi resiko yang besar dengan berkumpul bersama ratusan orang. Dan oleh sebab itu, karena ada trust, ada kepercayaan yang harus dijaga, saya mau berikan satu prinsip. Bahwa saya mohon maaf, untuk misa offline ini saya akan terapkan 0% toleransi.
Sekali lagi 0% toleransi. Semua aturan dan semua prosedur yang telah dibuat, telah disusun dengan baik, itu harus dijalankan oleh semua, tidak terkecuali. Saya tidak mau menggadaikan kepercayaan yang telah diberikan oleh KAJ karena ada beberapa umat yang tidak patuh. Dan oleh sebab itu saya mohon maaf dari awal bahwa nanti teman-teman DPH, teman-teman seksi bagian yang nanti bertugas, mungkin akan agak sedikit keras jika ada yang tidak mengikuti apa yang sudah menjadi arahan. Pertama-tama saya mau beritahukan dulu bahwa tidak semua lingkungan bisa ikut. Tidak semua lingkungan bisa ikut ke dalam misa offline ini. Saya beritahukan dulu bahwa gereja akan dibuka secara bertahap. Untuk sekarang maksimal itu kapasitasnya hanya 200 orang. Ada 3 kriteria prioritas yang bagi lingkungan yang akan bisa mengikuti misa offline. Lingkungan itu harus harus berada di zona hijau. Itu nanti kami akan cek dari websitenya Kota Tangerang, yang mana area hijau, mana area merah dan kuning. Dan kami mohon maaf bahwa yang akan kami persilakan untuk mengikuti ini hanya yang umat yang berada dari daerah hijau saja. Dan yang kedua, itu adalah bagi lingkungan yang memang selama ini kesulitan untuk bisa mengikuti misa secara online. Mohon saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang poin kedua ini. Mohon teman-teman semua bisa memahami yang tersirat dari apa yang saya tuliskan. Bahwa kami akan berikan prioritas kepada lingkungan-lingkungan yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengikuti misa online. Bagi teman-teman yang selama ini bisa mengikuti dengan baik misa online dari rumah, kami mohon pemahamannya untuk bisa berbagi keadilan bagi teman-teman yang selama ini kesulitan untuk bisa misa dari rumah secara live streaming. Dan yang ketiga itu adalah bagi umat yang sudah menerima komuni pertama. Ini penting karena ini adalah perayaan sakramen dan penerimaan sakramen inilah yang akan dikedepankan, gitu ya. Kalau tadi tidak semua lingkungan akan bisa ikut, saya perdalam lagi bahwa tidak semua umat juga dari lingkungan itu akan bisa ikut. Kami akan batasi bahwa usia yang bisa mengikuti misa secara offline itu adalah dari 18 sampai 59 tahun. Dan yang kedua, tidak sedang menderita atau mengalami gejala sakit, panas, batuk, pilek, sakit tenggorokan, itu sudah pasti tidak akan diizinkan masuk. Yang ketiga, tidak mempunyai penyakit penyerta atau penyakit kronis, ataupun sedang mengkonsumsi obat secara rutin. Jadi teman-teman yang diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan ginjal, penyakit jantung, kanker, dan ada kondisi penyakit autoimun, kami mohon maaf itu juga tidak akan diperbolehkan untuk ikut. Bukan apa-apa teman-teman, ini adalah untuk keselamatan umat sendiri, gitu ya. Dan yang terakhir, tidak sedang hamil. Ini persyaratan, jika semua ini bisa dipenuhi, maka umat itu dipersilakan untuk ikut misa secara offline. Poin berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah umat harus hadir minimal 45 menit sebelumnya. Di dalam hati saya prihatin terhadap pandemi COVID-19 ini, tapi di satu pihak yang lain, saya juga merasa senang bahwa kondisi ini memaksa kita untuk bisa belajar dan kita harus bisa disiplin ya. Teman-teman, kita sekarang diajak untuk bisa tidak terlambat belajar, tidak terlambat datang ke gereja. Kami sudah menyusun panduan teknis di mana kita semua harus hadir minimal. Sekali lagi saya garis bawahi yang minimal 45 menit sebelumnya. Kenapa? Karena akan ada prosedur yang harus dilewati dulu. Pengecekan suhu, pengecekan registrasi, kolekte, cuci tangan, belum lagi antrian yang mengular nanti panjang. Itu semua harus dijalani.
Dan oleh sebab itu kami incar-incar ya kira-kira harus 45 menit sebelumnya. Gitu ya. Jika nanti teman-teman semua sudah bisa masuk, mohon punya harapan yang realistik juga ya. Bahwa kondisi misa itu akan berbeda. Ketika misa, semua harus pakai masker. Iya, pakai masker itu ketika mau masuk, itu harus pakai masker. Selama misa, 1 jam, 40 menit, 45 menit, 1 jam, itu pakai masker. Ketika mau pulang, itu pun harus pakai masker. Dalam komplek gereja, semuanya pakai masker. Dan yang kedua, AC-nya hanya akan kami nyalakan sebagian. Sehingga jika ada yang merasa panas, ya kami mohon maaf di awal. Ini adalah supaya udara itu tidak berputar di situ saja. Kami akan nyalakan AC-nya sebagian, tapi semua pintu akan dibuka. Sehingga ada pergantian udara di situ. Yang terpenting tidak ada cipika-cipiki ya. Area gereja itu harus steril kembali 30 menit setelah misa selesai. Sekali lagi, area gereja harus steril kembali 30 menit setelah misa selesai. Artinya tidak akan lagi ada cipika-cipiki, ngobrol sana-sini, ke kantin, dan lain sebagainya, itu tidak ada. Bahkan Gua Maria, Tabernakel, dan patung Bunda Maria pun akan ditutup. Itu tidak berbolehkan umat ke sana dan berdoa secara pribadi. Iya, itu artinya juga nggak boleh pergi ke bendahara untuk setor kartu kuning. Iya juga, artinya nggak boleh pergi ke sekretariat juga untuk ngambil kakak, minta tanda tangan romo, dan lain sebagainya, itu juga tidak diperbolehkan. Setelah misa, semua harus pulang. Pulang ke rumah masing-masing ya, bukan ke mall dulu. Teman-teman tolong dipahami poin yang ini sangat penting. Ini sangat penting. Tolong pulang ke rumah setelah dari misa, bukan pergi ke mall atau yang lainnya. Kenapa seperti itu? Kalau nanti suatu hari ada yang terkena COVID dan ada di dalam misa, jangan sampai nanti disangka bahwa itu terkena di gereja. Padahal itu terkena di tempat lain, di pasar lama, di mall, dan lain sebagainya. Seperti itu kami menghindari yang seperti itu. Yang terakhir, apa yang akan terjadi kalau di kemudian hari diketemukan ada yang terkena COVID-19 ketika mengikuti misa? Kami dalam seluruh proses ini, yang tadi belum saya katakan adalah dalam seluruh proses ini ada proses registrasi. Jadi semua orang yang akan mengikuti misa akan mengikuti proses registrasi pendaftaran, dan akan diverifikasi juga ketika masuk ke dalam gereja. Dan oleh sebab itu kami punya data siapa yang menghadiri misa. Kalau nanti ada yang di kemudian hari diketahui ada yang terkena, maka semua yang mengikuti misa pada jam tersebut akan dihubungi untuk bisa mengkarantina diri dan juga memeriksakan dirinya untuk memutus mata rantai ini. Dan sudah pasti kalau ini diketahui, misa offline seketika itu juga akan kami tutup, tidak kami lanjutkan kembali. Bu Rini, mungkin dari saya itu saja Bu Rini. Yang lain-lainnya teknis prosedurnya nanti silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik.